Pemirsa Intens Investigasi, sidang eksepsi Amar Zoni Kamis kemarin ternyata menyimpan momen manis yang mengejutkan. Di tengah jalannya persidangan yang serius, Amar Zoni tiba-tiba membuat permintaan yang membuat semua mata tertuju padanya. Amar tiba-tiba meminta surat nikah kepada sang kekasih, Dr. Camelia. Untuk ini ya, aku butuh surat nikah. Adegan ini langsung membuat suasana menjadi berbeda, terasa lebih personal dan menyentuh hati. Tak hanya itu, sang kekasih pun menanggapi permintaan Amar dengan jelas. Ia pun menjelaskan alasannya kalau sejak tahun 2024 lalu, Dr. Camelia selalu mengetahui semua peristiwa penting dalam hidup Amar Zoni. Bahkan, Dr. Camelia menjadi sosok yang mengurus hampir seluruh keperluan Amar. Lantas, benarkah Dr. Camelia juga pernah bertemu dengan anak-anak Amar Zoni? Lalu, seperti apa kesedihan sang adik ketika mengetahui kabar Amar Zoni di Lapas Nusa Kambangan? Dan seperti apa pula komentar Hotman Paris terkait pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dr. Camelia akhirnya angkat bicara terkait permintaan Amar Zoni yang tiba-tiba meminta surat nikah. Menurut Dr. Camelia, hal itu bermula ketika keduanya ingin video call, namun merasa dipersulit karena belum dinyatakan sebagai keluarga. Dr. Camelia juga menyebut kalau dia belum bisa sepenuhnya mengambil keputusan penting untuk mewakili Amar Zoni karena terhalang status mereka. Karena itulah, Amar kemudian memintanya untuk membuat surat nikah agar semua keperluannya dipermudah guna mendapatkan izin. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat nikah. Kita bisa berhubungan. Gini kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya. Tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya untuk ini dulu lah gitu. Untuk sidang ini mudah-mudahan nggak sampai pembuktian ya, eksepsi selesai ya udah gitu. Tidak hanya itu, Dr. Camelia juga mengungkapkan jika Amar Zoni sempat menitipkan anak-anaknya. Terlepas dari itu, ia pun sadar akan keterbatasan dirinya yang belum menjadi siapa-siapa bagi Amar. Meski begitu, sang dokter membenarkan jika ia pernah melakukan video call dengan anak-anak Amar. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar. Aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah aku tahu, aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum apa sih? Belum istri saya udah pengen PDKT, oh udah bukan aku gitu. Bukan aku gitu. Tapi Jadi belum pernah ketemu ya dok. Belum, tapi video call udah pernah beberapa kali di urutan kita
pernah video call bareng sama anaknya, iya gitu. Sama anak aku juga udah gitu. Enggak, kalau anak-anak kecil kan emang lebih main, itu juga kan video call sama susternya waktu itu gitu. Jadi nggak ke aku gitu. Cuman Amar kayak memperkenalkan aja ke aku ini siapa gitu aja sih. Aku cuma komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali. Pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Menurut aku untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesen ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu lah, sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada ikatan dulu baru mungkin ini. Kalau sekarang kucuk-kucuk siapa aku gitu kan. Sementara itu, sang ibu angkat, Titik Haryati, juga sempat meneteskan air mata saat berbicara dengan Amar Zoni lewat video call. Tidak lupa, Titik Haryati juga mendoakan yang terbaik untuk Amar. Amar ini ibu sama Uwa, kemudian dokter, ada di sini semua ya. Semua mendoakan kamu baik dan kita berjuang semua untuk kamu. Ya, semua semangat. Pesannya kamu banyak doa. Ya, nah ya Allah yang bisa membantu kamu dengan melihat situasinya seperti ini. Pembukaan dan Pak John semua udah dikabulkan, udah diberikan, tapi belum ada semuanya. Dan kita semua juga ada di sini. Kamu baik-baik di sana. Dan jangan lupa baca doa-doa Yusuf itu ya, baca. Ini dokter lihat. Ya. Amar. Halo. Halo ya. Ya, ini dokter lihat nih. Halo. Nah. Halo ya. Oke, Ya. video. Mau dikasih video. Oke. Yang dengar aku ya. Aku dengar kamu. Aku dengar kok nggak bisa video. Aku ada video. Aku ada video. Aku baik-baik aja di sini, Bu. Aku baik-baik aja di sini. Wah, makasih, Marco, Eli, Marco. Apa baik-baik aja Mas Boy. Kamu juga nggak usah khawatir. Lantas, apa saja poin-poin eksepsi yang diajukan Amar kemarin? Berikut penjelasan kuasa hukum Amar Zoni, John Matias. Berarti kan ada poin kita, pertama asas legalitas, bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru, yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti, ya kan, alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga, karena banyak yang kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru, atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah kok terlalu lama dilimpahkan begitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini mungkin. Ya SOP-nya kalau keluarga menghubungi itu harus mengajukan permohonan lampirannya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma KK itu kurang, ya mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Tadi udah dikirim kan sama aku. Ya nanti kita ajukan lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Tindak lanjutnya ya tanggapan eksepsi kita ini oleh jaksa. Ya masalah waktu yaitu ya kalau gugatannya apa dakwanya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Dari cerita Dr. Kamelia yang pernah video call dengan anak-anak Amar Zoni,
Lalu, seperti apa kesedihan sang adik saat mengetahui kabar Amar Zoni di Lapas Nusa Kambangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Usai menghadiri persidangan sang kakak yang digelar secara online, Aditya Zoni mengaku sedih ketika mengetahui perlakuan diskriminatif terhadap sang kakak di Lapas Nusa Kambangan, di mana Amar hanya diberi waktu 1 jam sehari untuk keluar menghirup udara segar. Namun tetap dalam kondisi tangan diborgol serta mata ditutup. Karena itu Aditya Zoni pun mengaku siap jika diperbolehkan menemani Amar di selnya. Betul gak sih, cuma 1 jam disuruh bisa menghirup udara bebas? Betul. Iya betul. Iya, 1 jam sehari. Iya, makanya kayak Katanya bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Ya. Kalau misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangan-tangan, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya, kayak gitulah gitu. Mau minum aja ditutup matanya. Mau minum aja mau ditutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus, ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget, pasti gitu loh. Di sisi lain, ibu angkat Amar Zoni, Titik Haryati, justru mempertanyakan waktu komunikasi yang hanya diberikan 3 menit antara Amar dan kuasa hukumnya. Padahal, Amar perlu berdiskusi untuk membuat eksepsi. Titik Haryati juga menceritakan perjuangan kuasa hukum Amar agar kliennya bisa hadir di sidang secara offline. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan, kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Berbeda dari kesedihan sang adik mengetahui kondisi Amar Zoni di Lapas Nusa Kambangan. Lalu seperti apa pula komentar Hotman Paris terkait pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menanggapi kasus Amar Zoni yang tiba-tiba saja dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan atas dugaan peredaran narkoba. Pemindahan ini pun dipertanyakan Bang Hotman karena ia menilai tak ada unsur bahaya dari perilaku Amar.
Bang Hotman juga menyoroti kondisi Amar di Nusa Kambangan yang dibatasi kebebasannya dalam membela diri. Karena itu, ia pun mendukung langkah Amar yang berupaya untuk hadir secara offline di sidang berikutnya. Hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Makanya saya bilang, apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih tak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulung, dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang, ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membawa pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh, gangguan signal itu paling sering itu. Ya, saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu. Ya, aku nggak bisa komen. Ya, tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak. Pemirsa Intens Investigasi, saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.